Oke guys, selamat petang dan salam sejahtera kepada rekan-rekan saya di luar sana. Di sini ada sebuah helak. Helak nih nasebis lah. So di sini saya nak tunjuk cara-cara untuk nasebis helak ya, helak wigo. So yang pertama kita akan membuka boneta kan biasa, dan yang kedua kita akan membuka skru di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini skru 14. Kita kena sediakan skru 14 untuk membuka skru yang ada dekat bawah nih, betul dekat tulang sini ya. Dia kena bagian tulang nih. Sorry saya tidak dapat tunjuk, tapi memang bagian sinilah. So dan ini yang kedua, dan selepas kita membuka skru itu dan minyak pun keluar dari sini sehingga habis ya, barulah kita akan membuka filter. Oke, ini kawan lah, ini dia punya owner dia. So dia nak belajar cara-cara untuk nasebis. So selepas minyak di bagian bawah tuh kering dan tidak ada menitis lagi, barulah kita membuka filter dia di bagian atas nih, supaya minyak ataupun minyak engine di filter tuh tidak terlalu banyak. Kalau sekiranya kita membuka dahulu di bagian bawah ya, yang di bagian sini. So kita tengok macam mana, adakah betul-betulkah minyak, adakah tidak ada. Sebenarnya kalau kita sudah buka di bagian bawah tuh, minyak yang keluar dari sini memang tidak berapa banyak lah. Oh, nampaknya banyak ya. Sebab dia mungkin dia terlalu lama sebis lah. Ini dia sudah lebih, sehingga kan minyak itu melekat dekat filter ya, melekat. Ini terlalu likat, minyak dia terlalu likat ya. So apa yang penting di sini kita kena service on time lah. Oke. Mau sedut tuh bos, sedut dia pakai yang sana tuh. So sekiranya ada minyak seperti macam ini ya keluar dekat tempat filter ini, kita kena sedut lah. Sedut pakai benda untuk penyedut, apa jenis penyedut, supaya minyak ini dapat keluarkan dari sini. Oke. Di sini saya ada benda nih ya, ini penyedut untuk manual punya. So benda ini kita menggunakan manual saja bos. Kita menyedut pakai benda nih. Mana dapat? Kena tarik betul tuh. Tarik betul, ini tarik. Oke, dengan cara ini minyak di bagian filter ini habislah kena sedut. Lepas kita menyedut minyak yang ada dekat filter ini, barulah kita lap pakai tisu ya, ataupun kain yang bersih, supaya abuk-abuk yang melekat di sini dapat dibuang lah. Tetapi first kita kena sedut minyak tuh. Oke. Selepas kita menyedut semua nih, barulah kita pasang filter ya. Filter dia lebih kurang macam ni lah. Filter dia macam ni. 90915. So apa yang penting kalau kita membeli filter, biarlah kita membeli cara original punya. Kita beli filter yang original, jangan beli yang ciplak ya. Takut dia punya minyak tidak berapa lancar kalau filter Anda tidak original. Oke. Dan untuk membuka minyak dan filter nih, kita kena ada macam ni lah, range nih dan pembuka filter yang boleh dilaras.
seperti macam ni. Dan juga toolbox 14 ya, kita kena ada toolbox 14 untuk membuka di bagian bawah sana. Bagian bawah sana guys. So inilah toolbox ya, toolbox 14. Oke guys, ini adalah minyak yang owner dia pakai lah, jenama Shell. Owner dia cakap memang owner dia sendiri yang belilah, dia akan dia yang beli sendiri minyak nih. Dan apa yang penting kita nak beli minyak nih, kita kena beli yang original. Kita boleh pakai yang tidak original tapi tidak digalakkan lah untuk semua kereta seperti Hilux nih, sebab dia jenis lasak ya. Kita tidak boleh menggunakan minyak yang cikai-cikai punya. So di sini kita menggunakan minyak Shell nih. Harga dia tidak mahal lah, 100 lebih. Kita kena beli sekurang-kurangnya 7 liter lah. Tapi ini lebih, biar lebih asalkan dia cukup ya, jangan kurang. Jangan kurang guys. So ini adalah minyak yang baru lah dari Shell. Juga sesuai untuk kita punya Hilux lah, Wigo. Oke guys, kalau kita nak servis nih, kita jangan lupa untuk membersihkan dia punya filter air flow ya. Ini dia punya filter air flow. Tengok, dan dia abuk dia. Bukan main-main dia punya. So apa yang penting, kita kena tiup angin filter siringan ke atas. Air flow air flow. Setelah membuka abuk-abuk, kena bersihkan di bagian sini ya, di tabungnya. Ini tabung punya filter air flow, ini adalah air flow. Kita kena bersihkan di sini juga supaya di bagian turbo Anda. Jenis ini menggunakan turbo, so kita kena bersihkan selalu bagiannya. Kalau tidak, turbo ini cepat rusak lah. Turbo ini mahal tuh, 1000 lebih ataupun 2000 lebih harga dia. Jangan main-main dengan turbo ini. So, kalau kita tidak bersihkan dia punya filter, cepatlah rusak turbo Anda. Tidak guna lah kalau sudah rusak. Benda ini mahal lah. Dia tidak boleh repair sebenarnya kalau benda ini sudah rusak. Boleh, tapi bagus beli baru punya. Oke, kita kena bersihkan benda ini dan tabung ini lah, supaya keadaan turbo Anda sentiasa bersih. Sungguh-sungguh untuk bersihkan, takut rusak turbo dia. Supaya panjat di Genting Highland pun tidak masalah kalau sudah bersihkan tuh. Panjat Gunung Kinabalu pun tidak masalah kalau sudah bersihkan dia punya turbo dan air flow nih. Nah itu dia. So lepas kita membersihkan dia punya air flow nih ya, air flow dia punya benda ini, kita kena bersihkan di sini dan barulah kita isi minyak engine lah. Dan sebelum mengisi minyak kita kena tutup di bagian bawah lah, jangan lupa ikat skru di bagian bawah nih. So tidak guna lah kita isi minyak kalau di bagian bawah nih kita lupa untuk menutupnya punya skru 14 tuh. Oke guys.
Oke, kita kena bersihkan seperti macam ni ya. Kita kena buka klip dia. Klip ni. Karena bersihkan supaya turbo Anda sentiasa keadaan baik dan tidak dijangkau virus. Benda ni kalau kotor sebenarnya kawan-kawan di sana, kalau kotor ni dia punya condition turbo tidak berapa elok, nanti cepat rusak kalau kita tidak bersihkan ni ataupun tidak menggantikan benda tu. Kalau benda tu sudah kotor ataupun terlalu minyak, ada minyak keluar di sana, so ganti jabok Anda rusak, cepat rusak lah. Dia betul-betul nak bersihkan, takut ada apa-apa masalah. Turbo ni mahal. Oke guys, ini sudah siap untuk terbit lah. Sudah isi minyak ini tadi ya. Dan apa yang penting kita kena tahu di bagian ini lah. Kita kena tahu dia punya titik yang kedua ya. Kita kalau boleh nampak sini ada titik yang kedua. Kejap. Titik yang kedua nih. Tak nampak lah kan. Oh, ini adalah titik yang kedua. Walaupun tidak berapa, tapi kita kena tahu ya, ada dua titik, satu dan kedua. Titik yang kedua nih kita kena ikutlah minyak kita dalam engine. So titik yang kedua itulah kita kena ikut minyak tuh yang kita kena isi dalam engine-nya. Oke guys, harap-harap dapat manfaat sedikit lah demi kebaikan kita semua dan untuk kebaikan Anda sendiri supaya menjimatkan kos. So ini owner dia, selepas ini dia akan cuci engine-nya. Oke guys, terima tuh. Oke, terima kasih.